Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah smartphone kelas flagship yang paling rendah harganya dari Samsung untuk tahun 2023 ini. Ini adalah Samsung Galaxy S23 FE. Dia punya dual speaker, layar Dynamic AMOLED 2X, kameranya lengkap, ultra wide tele ada, nggak ada gimmick-gimmick kamera. Bodi dari metal, punggung dari kaca, nggak ada plastik-plastiknya, dan tentunya tahan air IP68. Harganya di bawah 10 juta dong. Kalau ada yang bilang di komentar harganya di atas 10 juta, pasti dia belum nonton video ini. Asal komentar aja biasanya ya. Oke, mari langsung kita bahas aja si Samsung Galaxy S23 FE ini. Ya, setelah menunggu hampir 2 tahun sejak peluncuran S21 FE di akhir 2021, akhirnya smartphone kelas FE ini datang lagi ya. Nah, untuk video ini kita akan preview dulu si S23 FE ini. Jadi anggap aja ini adalah review part 1 gitu ya. Nah, mari kita mulai bahasan dari paket penjualannya. Tentunya dalam paket penjualannya pada dasarnya hanya ada smartphone dan kabel USB Type-C aja ya. Nggak ada charger, nggak ada case, nggak ada lain-lainnya. Sama seperti semua smartphone kelas premium Samsung lainnya. Aksesoris dan charger harus dibeli terpisah. Untuk desain, nah kalau kita bicara soal desain, ini sangat mirip dengan Samsung Galaxy S23 ya, S23 series. Ya, banyak yang bilang mirip dengan Samsung Galaxy A54. Tapi kalau kita bicara mirip, itu berarti kita harus ngomongnya mengambil desainnya dari yang mana. Tentunya secara logika kita harus lihat asal-usul desainnya. A54 itu ngambil desain S23 series. Sementara S23 FE karena masih satu keluarga, S23 juga namanya, tentunya ngambil desain S23 series. Itu yang membuat A54 sama S23 jadi mirip. Jadi bukan mengcopy A54, bukan. Yang dicopy itu S23-nya sendiri. Lagi pula kalau dilihat dan disimak dengan baik, S23 FE ini menggunakan rangka dan bezel dari aluminium. Sama seperti S23 series. Sisi punggungnya pakai kaca. Perlindungannya Gorilla Glass 5. Ya, ini lebih menyerupai ke S23 series lainnya dong. Jadi jelas ya, dari si desain pada dasarnya S23 FE ini lebih ke arah S23 series. Memang FE series biasanya menggunakan ukuran yang tidak sama dengan seri flagship yang di atasnya yang sebelumnya. Di sini ukurannya berada di antara S23 dan S23 Plus. Jadi dia 76,5 x 157 x 8,2 mm dan bobotnya 209 gram. Ya, S23 FE ini tidak terlalu lebar tapi agak tebal. Bobotnya tergolong agak berat karena di atas 200 gram. Dan iya, memang itu membuatnya jadi mirip dengan A54 walaupun bahan bodinya beda banget. Nah, kalau untuk urusan warna bisa dilihat ini ya. Ini warna-warna dasarnya dia yang tersedia online dan offline. Sementara itu ini adalah warna spesialnya yang harusnya adalah warna yang limited. Oh ya, kalau bicara bodinya ini memiliki sertifikasi IP68. Jadi dia tahan air dan bisa aman kena air walaupun kecemplung ke dalam air. Tapi air bersih ya, air bersih. Tapi jangan dipaksakan dicelup ke dalam air terus-menerus ya, diajak berenang gitu ya. IP68 itu standar yang sebaiknya dianggap sebagai proteksi terhadap kemungkinan buruk. Ya, bukan untuk keseharian. Nah, untuk speaker tentunya ada 2, sementara untuk audio jack 3,5 mm tentunya tidak ada. Sama seperti nyaris semua smartphone kelas flagship non-gaming yang lainnya. Beralih ke depan, ini juga yang membuatnya disebut mirip dengan A54 ya. Ukuran layarnya, S23 FE ini menggunakan layar 6,4 inci, mirip A54. Proteksinya pun sama, Gorilla Glass 5. Tapi sampai situ aja kesamaannya. S23 FE menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X, sama dengan flagship Samsung lainnya. Refresh rate-nya itu adaptif 60-120 Hz. Lalu di sisi atas kita bisa lihat ada kameranya di dalam punch hole. Ini adalah kamera selfie 10 megapiksel. Bukaannya f2.4 dengan field of view 80 derajat. Sementara di bagian bawah layar ini ada sensor in-display fingerprint. Beralih ke belakang, ini adalah jajaran 3 kamera tanpa kamera gimmick seperti makro atau depth sensor. Nggak ada situ ya. Kamera ultrawide 12 megapiksel f2.2 dengan field of view 123 derajat. Lalu ada kamera utama atau wide yang 50 megapiksel f1.8 dengan field of view 84 derajat dilengkapi dengan OIS. Kamera ini bisa merekam video sampai dengan 8K. Iya, 8K, 24 fps. Dan tentunya ada kamera tele 3 kali. 8 megapiksel f2.4 ya. Oke, mari kita beralih ke spesifikasi internalnya sekarang. Untuk SoC, S23 FE di Indonesia menggunakan Exynos 2200. Taruh. Jangan protes dulu. Tidak semua smartphone Samsung dengan Exynos itu boros dan buruk ya.
S21 Ultra itu adalah contoh yang baik di Exynos 2100, pendahulunya yang 2200 ini. Ya, itu bisa irit banget loh. Ya, S21 Ultra itu mantap, sampai sekarang juga masih enak. Jadi, sebelum menguji S23 FE secara mendalam, kami tidak akan mengambil kesimpulan apa-apa mengenai kemampuan si Exynos 2200 ini, oke? Oh ya, Exynos 2200 ini adalah SoC pertama dari Samsung yang sudah menggunakan GPU X-Clips dengan teknologi AMD RDNA 2. Ini sangat beda dibandingkan GPU pada semua SoC Exynos sebelumnya. Jadi, ada sedikit harapan bahwa performanya bisa menarik di sini. Untuk RAM, S23 FE hanya punya satu konfigurasi, yaitu 8 GB. Sementara untuk storage ada dua opsi, ada 128 GB, ada 256 GB. Dari sisi konektivitasnya tentunya udah 5G ya. Ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Lalu Wi-Fi-nya udah sampai dengan 6E. Untuk Bluetooth dia pakai versi 5.3. Nah, untuk baterai, smartphone ini pakai baterai dengan kapasitas 4500 mAh. Kemampuan chargingnya itu sampai dengan 25 watt. Kalau untuk Samsung ini biasanya itu berarti kecepatan pengisiannya sekitar 1 jam sampai 1 jam 20 menit dari kosong sampai penuh. Biasanya begitu ya. Nah, tentunya ini adalah smartphone kelas flagship. Jadi udah memiliki kemampuan wireless charging. Bisa pakai charger dengan standar Qi juga di sini. Lalu S23 FE ini juga bisa mengisi baterai device lain secara wireless dengan wireless power share-nya. Jadi premium banget ya. Lalu untuk OS tentu saja pakai One UI berbasis Android 13. Dan di sisi keamanannya dia dilengkapi dengan Samsung Knox dan Samsung Knox Vault. Menariknya, lagi-lagi sama dengan Samsung kelas flagship, S23 FE ini punya Samsung DeX dan USB Type-C-nya bisa dipakai untuk koneksi ke monitor atau proyektor. Iya, ada yang bilang bahwa semua HP juga bisa nyambung dong ke TV. Pakai wireless aja nyambung ke TV atau smart TV ya. Iya, kata kuncinya adalah smart TV dan wireless ya. Harus ke smart TV dan harus wireless. Nggak bisa nyambung pakai kabel seperti S23 FE supaya lag-nya nggak ada. Kalau wireless ada lag-lagnya dong. Dan nggak bisa ke proyektor yang umumnya tidak punya fungsi smart. Ya, bedakan, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke hands-on-nya ya. Tapi kali ini bareng sama Chris ya. Oke, jadi saya menghadiri undangan Samsung Indonesia untuk hands-on Samsung Galaxy S23 FE di salah satu kafe di Jakarta. Saat pertama megang, feel-nya beda sih dibandingkan dengan Samsung Galaxy A54 ya. Frame aluminiumnya memang ngasih kesan lebih solid dan juga lebih premium. Kalau cuma lihat fotonya tanpa megang dulu, memang terkesan mirip-mirip aja sih. Tapi ketika udah megang langsung, baru deh berasa bedanya. Dari semua warna yang tersedia, menurut Samsung, hero color atau warna andalan kali ini adalah yang hijau mint ini. Dan memang cakep sih. Samsung mendesain ini dengan target para anak muda, Gen Z, milenial, atau yang katanya anak skena gitu. Makanya opsi warnanya colorful seperti ini. Untuk detail bodinya seperti ini ya. Di kanan ada tombol power, ada tombol volume. Di atas ada mikrofon dan ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD. Di kiri ini kosong, kalau kalian lihat ada garis-garis di framenya ini, itu adalah antena ya. Dan ini juga mengindikasikan kalau framenya ini memang aluminium. Di bawah ada mikrofon, ada port USB-C dan speaker. Speakernya ini stereo tentunya. Saat event hands-on ini tadinya kami kira skor benchmark dan hasil foto belum boleh dipublish. Tapi ternyata boleh. Jadi ya, ini skor benchmark Antutu 10 dan ini hasil CPU throttling test selama 30 menit. Untuk first impression sih cukup menjanjikan ya. Sekilas Antutunya ini mirip dengan skor Snapdragon X Gen 1, yang artinya memang kelas performanya layak masuk flagship. Tapi tentunya kita harus uji lebih lanjut lagi ya, dan bisa jadi akan ada update software saat kami menguji unit versi retailnya. Jadi jangan langsung menyimpulkan cuma dari dua benchmark ini aja ya. Nah, saya juga sempat nyobain kameranya sekilas, berikut contoh hasil kameranya. Oke, jadi ini saya lagi nyobain kameranya Samsung Galaxy S23 FE nih teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah kamera selfie-nya. Saya coba rekam di resolusi 4K 60 fps. Yes, kamera selfie-nya bisa 4K 60 fps. Dan hasilnya kalau lebih seperti ini. Ini saya langsung tes di kondisi low light ya. Ini saya akan tes sekilas dulu aja. Nggak akan terlalu dalam. Nanti kita akan pengujian lebih dalam tentunya di video review ya. Ini untuk sekilas aja ngasih video seperti apa. Dan karena baru bisa hands-on-nya pas lagi kondisi malam, kondisi low light seperti ini. Jadi kita langsung tesnya di low light dulu aja. Nah, menariknya di resolusi 4K 60 ini videonya stabil ya teman-teman. Ini saya bawa jalan seperti ini, videonya itu stabil. Nah, untuk suaranya sendiri ini yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal sini. Sebetulnya kafenya lagi lumayan ramai sih, jadi agak kurang kondusif. Cuman menurut kalian gimana kualitas suaranya? Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal loh, hasilnya seperti ini.
Nah, ini saya lagi di kamera utamanya, saya rekam di resolusi 4K 60 fps. Kamera utamanya bisa ya 4K 60. Mari kita langsung lihat aja hasilnya seperti apa. Ini kondisinya di cafe udah malam ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita cek videonya stabil atau enggak. Oke, tadi itu kamera utamanya, sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Di 4K 30 fps. Untuk ultrawide-nya belum bisa perekaman 60 fps ya, maksimum sampai 4K 30 fps saja. Hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah video dari kamera telenya Samsung Galaxy S23 FE. Hasilnya seperti ini, di resolusi 4K 30 fps. Kalau saya lihat sih video bisa stabil juga ya, cuman emang kamera tele ini sepertinya kurang pas untuk dibawa jalan-jalan. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini. Untuk fitur-fitur ekstranya, teman-teman bisa langsung lihat aja di screenshot berikut ini. Di video kali ini tentunya kita nggak bahas detail ya. Detailnya akan kita bahas lebih lanjut di video review lengkapnya. Jadi kalau misalnya memang kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kameranya Samsung Galaxy S23 FE, komen aja di bawah. Oke, sekian dulu pengujian singkat kameranya Samsung Galaxy S23 FE. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk harganya versi 818 ada di 8.999.000, sementara versi 8256 ada di 9.999.000. Jadi di bawah 10 juta ya, dan yang paling murah ada di 8,9 jutaan. Ingat, ini Samsung. Jadi harga jual pasarannya biasanya ada di bawah harga resminya, bukan di atas. Sementara itu untuk masa penjualan awal tentunya akan ada promo serta diskon atau cashback khusus, biasanya begitu. Nah, oke, sekian dulu preview kita kali ini untuk si Samsung Galaxy S23 FE ini. Pengujian lengkapnya akan segera kami tayangkan setelah kami memegang unit resmi Indonesia dengan update software terkini. Yang jelas, sejauh ini S23 FE ini tetap terlihat sebagai smartphone kelas flagshipnya Samsung. Meskipun kalau lihat pilihan SoC-nya, baik untuk versi Indonesia maupun Amerika yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 itu, kayaknya lebih pas disebut sebagai S22 FE ya. Kan SoC-nya sama nih dengan seri S22. Kemungkinan karena memang ini diluncurkannya setelah S23 series, jadi nama pantasnya disesuaikan dengan tahun peluncurannya, ya. Kan 2023 peluncurannya. Kalau dikasih nama 22, ntar bingung. Ini kemarin tahun berapa ya launchingnya ya? Nah, kalau dikasih nama S23 FE, oh ya wajar, tahun 2023. Ya, tapi sejujurnya nggak ada masalah. Ini tetap smartphone kelas flagshipnya Samsung yang fitur dan fungsinya lebih mirip ke kelas atas ketimbang ke mid level Samsung. Nah, oke, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Kalau ada pendapat, pertanyaan, atau saran pengujian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan coba akomodasikan di dalam review selengkapnya. Sampai sini dulu, saya Didi Irfan, Jaga TV TV.